Tidak maupun saya menghadiri kajian-kajian, ternyata Al-Quran itu sebagian besar adalah ilmu kauniyah seperti yang tadi Pak Haji jelaskan, mempelajari tentang alam semesta. Jadi fisika itu atau Al-Quran itu mempelajari tentang alam semesta. Jadi pembentukan alam semesta. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya lebih lanjut, kayaknya jomplang gitu. Fisikanya pintar banget, tapi terus buat apa sih belajar fisika ini? Dan ada nggak hubungannya dengan Al-Quran? Ternyata banyak banget, dan hampir semua ilmu fisika itu ada keterkaitannya dengan Al-Quran. Karena kalau kita lihat, fisika itu hanya sebagian kecil dari Al-Quran. Jadi saya mencoba untuk mempelajari lebih lanjut, dan saya sedikit demi sedikit saya pelajari, kemudian saya terapkan di dalam pengajaran siswa. Jadi kalau kebetulan saya itu alergi debu, zaman dulu kan kalau ngajar harus pakai kapur. Jadi saya keluar dulu, dihapus lagi. Akhirnya gimana caranya supaya anak-anak itu tidak terlalu lama nyatet, dan saya juga tidak alergi debu. Akhirnya saya membuat modul, masih tulisan tangan. Yang sekarang teman saya lebih canggih di SMA 1, Guru Hanifah, bagus banget dia membuat modulnya. Nah, ini adalah salah satu contoh modul bab 4. Saya buatnya dalam bentuk seperti ini, dan ini saya sempilkan di atasnya itu adalah imtaknya. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan bab 4 usaha dan energi, biasanya saya tuliskan di atasnya bahwa hubungannya itu adalah dengan surat An-Nur ayat 20. Nanti siswa menuliskan sendiri di buku catatannya, dan ini harus disalin di buku catatan. Awal pertama anak harus menyalin di buku catatan itu penuh kontroversi. Saya cuma mengatakan bahwa dalilnya sudah jelas, mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi kalau fisika belajarnya hanya melihat dari HP saja tanpa menulis, tanpa motret soal, itu kayaknya mustahil. Jadi mengikat ilmu dengan tulisan, minimal cara belajar fisika yang lebih lama ingatnya itu adalah menulis rangkuman dulu. Seperti kita dulu kalau membuat rangkuman, misalnya bab 4 apa, usaha dan energi, definisinya apa, rumusnya apa, seperti itu saja sebenarnya. Hanya saya membuat kira-kira ini supaya sama di plot, ini menggambarnya, ini cara menulisnya. Jadi anak-anak semua harus menulis itu karena memang seperti itu. Nah, ada beberapa siswa yang setelah alumni kemudian telepon saya, Bu, saya lagi bikin tugas. Tugasnya apa? Sedang membuat laporan biokimia 10 lembar dan semua harus ditulis tangan. Tapi untung ibu waktu SMA sering memberikan tugas, catat modulnya. Apa yang sudah saya jelaskan itu harus disalin, dicatat. Kemudian contoh soal juga jawaban soalnya dicatat. Tapi bagi yang mau saja, yang tidak mau nggak apa-apa. Tapi yang mau menulis biasanya dapat poin. Dan biasanya yang menulis atau mengerjakan soal-soal itu biasanya lebih beda dengan siswa yang males-malesan menulis. Nah, saya jelaskan lagi, kemudian saya berikan di sini imtaknya. Dari mana saya dapatkan? Dari naskah yang ini tadi. Nah, saya kemudian ngobrol sama Pak Fat, gimana ya kalau misalkan kita buat naskah dengan kurikulum yang baru kemarin diluncurkan, itu kurikulum Merdeka. Bagaimana kita buat naskah keterkaitan antara fisika dengan imtaknya? Karena setelah saya ngajar di SMA IT Putri Al-Hanif, kemudian saya tertarik untuk lebih memperkenalkan lagi kepada anak-anak bahwa di setiap pengajar itu sebaiknya diselipkan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnahnya misalnya, supaya anak itu menjadi lembut hatinya. Misalnya kemarin saya kebetulan sekarang ngajar kelas 12, kemudian kalor dan termodinamika itu kemarin ketinggalan di kelas 11. Akhirnya saya ajarkan kemarin selama 1 minggu MPLS itu saya ajarkan ke anak kelas 12 karena memang boleh katanya satu fase ya, fase M. Begitu saya menjelaskan tentang gas misalnya, apakah Anda pernah melihat gasnya? Belum. Tapi gas itu meskipun tidak bisa dilihat, tapi dapat dirasakan keberadaannya. Nah, itu kaitkan dengan sama dengan kita sebagai umat Islam, bahwa kita yakin Allah itu ada meskipun
kita tidak bisa melihatnya, dan itu adalah harapan terakhir kita pada saat nanti di akhirat kelak. Dan harapan itu sama dengan aturan tangan kanan. Nanti di pelajaran listrik magnet ya akan muncul aturan tangan kanan. Ini adalah arus listrik, ini medan listriknya. Ini dijelaskan di fisikanya itu misalnya andaikan aturan tangan kanan itu sama dengan orang-orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu kan posisi Ka'bahnya ada di sebelah kiri, kemudian kita berputar mengelilingi Ka'bah, itulah aturan tangan kanannya. Apa jempolnya yang arahnya ke atas? Ini adalah harapan orang-orang yang sedang tawaf, harapan bertemu dengan Allah di atas arsy. Kemudian lanjutkan lagi bahwa keberadaan Allah itu ada di mana? Bukan di mana-mana, bukan dekat dengan leher, tapi memang Allah itu adanya di atas arsy. Kemudian lanjutkan lagi bahwa buktinya apa bahwa Allah itu di atas arsy? Di dalam Al-Quran ada 4 surat yang menjelaskan keberadaan Allah di atas arsy. Setelah anak diberikan kajian seperti itu, baru oh iya ya Bu ya, jadi ternyata bukan di mana-mana, bukan di selokan, bukan di belakang, di depan, tidak, tapi di atas arsy. Jadi akhirnya saya menyisipkan sedikit demi sedikit akidah kepada anak-anak. Minimal kalau baru tahu bahwa Allah di atas arsy, minimal saya suruh, kalau Anda baru tahu, istighfar. Semuanya langsung astagfirullah. Jadi di setiap pelajaran fisika saya, kalau saya pribadi nih, anak-anak dalam 2 jam pelajaran bisa sampai 8, 9, 10 kali mengatakan istighfar. Saya selalu bilang, kalau jawaban salah, saya cuma bilang jawabannya kurang benar. Istighfar, astagfirullah. Jadi selalu saya ingatkan bahwa kita harus selalu banyak istighfar. Kalau Anda sudah paham, baru di akhir kalimat bersyukur, alhamdulillah. Jadi itu selalu saya tanamkan selama saya mengajar. Kemudian pada saat tadi Bapak menjelaskan tentang tekanan. Pada saat saya menjelaskan tentang tekanan, itu juga saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan saya dengan teman-teman saya dari Al-Hanif, kita jadi satu tim. Istilahnya kalau murid-murid saya tanya, Ibu kerja di luar selain ngajar apa? Saya sebagai wanita panggilan, kata saya selalu dipanggil. Kayak kemarin pulang sekolah, ternyata ada murid Al-Hanif yang tabrakan, kemudian harus dimandikan, dan dipanggil, bohong segera datang dengan teman-teman tim Janais, alhamdulillah. Terus atau misalnya jam 1 malam, jam 12, bohong punten ibu saya meninggal, pengen dimandikan sekarang. Karena kata bohong waktu daurah, kalau orang meninggal harus segera dimandikan. Oh siap, insya Allah selalu siap. Jadi pada waktu dan tempat dimanapun selalu siap. Salah satunya katanya supaya kita lebih banyak bersyukur harus banyak mengenal kematian. Maka saya berkecimpung di Janais seperti itu. Pada saat daurah saya jelaskan kenapa harus segera dimandikan. Ada hubungannya dengan tekanan atmosfer. Jadi kalau misalnya kita sekarang yang sedang hidup, itu ada atmosfer di sekeliling kita, ternyata atmosfer itu memberikan tekanan kepada kita sebesar 10,5 Pascal, sebesar 100.000 Newton per meter kuadrat. Artinya setiap 1 meter kuadrat kita ditekan oleh udara sebesar 100.000 Newton, setara dengan 10.000 kilogram ya. Berarti kan itu sangat berat sekali. Tapi pertanyaan anak-anak, kok kita nggak bisa ngerasain sih Bu? Ya, makanya tidak banyak bersyukur. 100.000 Newton per meter kuadrat itu adalah gaya aksi yang berasal dari atmosfer menekan kita. Ternyata reaksinya itu adalah sel-sel yang ada di tubuh manusia yang hidup itu memberikan gaya reaksi sebesar 100.000 Newton per meter kuadrat. Ilmu ini saya ambil dari buku Olimpiadenya Pak Yohanes Surya. Jadi dulu saya pernah beli buku Olimpiade itu yang berapa edisi ya? Ada 7 kalau masa bukunya, mulai dari bab 0. Terus saya baca semuanya. Ternyata ada keterangan tentang sel yang memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan tekanan atmosfer.
karena gaya aksinya sama dengan gaya reaksi, berarti sigma F sama dengan 0. Itu artinya apa? Kita tidak bisa merasakan adanya tekanan atmosfer kalau tidak ada gaya reaksi. Kalau manusia itu sudah meninggal, apa yang terjadi? Kalau kita sudah meninggal dan kita tidak memberikan gaya reaksi, maka gaya aksi itu akan menumpuk, akan menekan manusia. Sehingga Anda bayangkan, ternyata cocok ya, kalau orang itu meninggal sudah sehari, 2 hari membusuk, itu karena apa? Ditekan oleh udara, ditekan oleh atmosfer dengan gaya sebesar 100.000 Newton. Jadi kalau kita ada yang meninggal harus segera dimandikan, yaitu supaya tidak mendapatkan tekanan udara yang terlalu lama. Dapat Anda bayangkan kenapa jenazah itu kalau sudah lama menjadi busuk, menjadi bau. Untuk menghindari fitnah, ya, maka harus segera dimandikan. Apalagi pada saat orang meninggal, semua lubang-lubang yang ada di dalam tubuh itu semua membesar. Maka kemungkinan kalau pecah yang ada di dalam tubuh itu akan keluar dan menimbulkan bau, sehingga jadilah fitnah. Isi etama bau, nanya kunaon. Nah, supaya fitnah itu tidak terjadi, segeralah mandikan, dan yang paling baik segera dikuburkan. Jadi ini salah satu materi, judulnya sih tekanan atmosfer, tapi ceritanya dari panjang dan anak-anak menjadi tertarik. Oh gitu ya Bu ya? Ya, karena memang kebiasaan di tempat saya di Cilegon, kalau orang meninggal sore, justru dimandikannya besok jam 11 siang menjelang duhur, kemudian langsung dikuburkan. Nah, saya kemudian menjelaskan tentang sunnah Rasul, kenapa sih harus segera dimandikan. Jadi maksud dan tujuan saya itu yaitu karena dulu SMA saya nggak dapat ilmu begitu, maka begitu saya ngajar SMA dan saya ingin meluluhkan hati anak-anak, ternyata caranya adalah sentuh hatinya. Nggak usah kita banyak ngomong, nggak usah, ya, apalagi pakai kekerasan, nggak usah, disentuh aja hatinya. Misalnya bagaimana makan dan minum yang baik dan benar, kenapa tidak boleh berdiri. Dan kita sebagai guru memang harus searching, harus banyak membaca, kemudian terapkan di kelas, berbagi ilmu ke anak-anak bagaimana yang baik dan benar. Dengan bermaksud, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, apalagi ibu-ibu. Insya Allah saya nggak ada niat seperti itu. Hanya kita berbagi bahwa apa yang kita lakukan setiap hari sebenarnya bisa kita sharing atau ajarkan ke anak-anak. Nah, kemudian materinya apa? Nah, saya buat keterkaitan ini materinya, atau mengapa kita sebagai intak dalam pembelajaran fisika. Itu satu adalah merupakan tantangan pendidikan modern. Kemudian tujuan pendidikan nasional juga sama, yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Haji, ya. Kemudian fisika dan keimanan itu merupakan satu kesatuan yang harus dipelajari. Kemudian yang keempat, meningkatkan iman dan takwa. Jadi tadi kenapa harus dulu? Karena itu adab. Jadi sebelum belajar ilmu, kita harus sudah pandai-pandai dulu mempelajari adabnya harus seperti apa. Jadi kalau memang ya saya mau mengajarkan sesuatu, harus kitanya dulu yang belajar. Jadi saya mengajak ibu-ibu atau bapak-bapak, yuk kita luangkan waktu untuk mempelajari, jangan hanya ilmu fisikanya saja. Dan saya yakin sebenarnya ini menarik. Kalau sudah menarik biasanya membuat kita banyak istighfarnya. Kemudian relevansinya juga ada, konsep intak dalam pelajaran itu banyak sekali. Intak harus menjadi fondasi ya Pak Haji ya, untuk pembelajaran sekarang itu di kurikulum yang sekarang, bahwa intak itu harus menjadi fondasi untuk menyadarkan bahwa hukum fisika adalah sunnatullah, sama persis yang diajarkan Pak Haji. Kemudian dimensi intak bisa diintegrasikan kepada akidah, syariat maupun akhlak. Lanjut lagi, kemudian prinsip perencanaan pembelajaran
yaitu holistik, kontekstual, reflektif, aktif, dan orientasi nilai. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Kemudian alur perencanaan pembelajaran fisikanya menyangkut meliputi CP, TP, dan materi fisikanya apa saja. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai IMTA juga nanti akan kita bahas atau kita buat dalam bentuk satu kesatuan. Nah, contohnya misalnya integrasi IMTA dalam topik fisika. Pada konsep fisika, misalnya hukum satu termodinamika yang tadi Pak Haji jelaskan ya, tentang kekekalan energi bahwa terdiri dari energi kinetik, energi potensial, dan sebagainya. Kemudian menyadarkan kepada siswa bahwa dengan energi yang kekal itu, menyadari bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran hubungkanlah dengan Al-Quran, misalnya bahwa pernyataan tersebut ada di dalam Al-Quran ayat sekian, kemudian dibaca, kemudian diresapi. Maka saya berharap setelah mempelajari ini, anak-anak itu sering membuka Quran, terutama minimal yang ada di HP. Oh iya, surat Anu, ayat Anu, atau misalnya di dalam Al-Quran terjemahan, minimal anak-anak itu membaca bukan hanya Al-Qurannya saja, tapi membaca terjemahannya. Anggap saja Ibu ini sampai membaca Al-Quran ini yang ada terjemahannya. Anggap aja waktu Ibu baca di rumah tuh iseng kayak baca novel gitu ya. Jadi kalau mau mengkaji Al-Quran kan sebenarnya satu baca Al-Quran yang bagus, yang kedua Bapak coba mulai iseng, baca surat Al-Baqarah, ini artinya apa? Baca surat An-Nur, ini artinya apa? Nanti juga lama-lama insya Allah akan ada ketertarikan. Oh iya, memang perlu untuk mempelajari Al-Quran yang dihubungkan dengan fisika. Nanti akan terlihat. Misalnya dulu ada teori Big Bang ya. Kalau saya ngajar itu, Big Bang itu menunjukkan tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari dentuman yang sangat keras. Kemudian saya lihat lagi di dalam Al-Quran, misalnya Fabi'ayyi alaihim dalam Ar-Rahman, itu kalau Anda baca Al-Nur, di situ ada penjelasan bahwa Allah menciptakan dunia dan seisinya itu seperti bunga yang berkembang. Nah, itulah yang sebenarnya dasar yang disebut teori Big Bang. Artinya Quran sudah lebih dahulu menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dibandingkan teori Big Bang yang baru ditemukan pada abad ke-21. Jadi saya bersyukur, oh iya ternyata ini begini. Kemudian orang heboh dengan adanya laut yang terdiri dari dua warna, biru muda, biru tua misalnya, dan ternyata itu sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Atau misalnya sekarang lagi rame kota Al-Ula ya. Kenapa Nabi menghindari kota Al-Ula? Ceritanya juga ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya membaca Al-Quran dengan terjemahannya, pada saat itu saya langsung, oh iya ternyata ini ada di sini, ada di sini. Atau misalnya tentang Ya'juj dan Ma'juj juga ada. Apa hubungannya dengan Kaisar Zulkarnain? Apa yang dimaksud dengan daerah tertentu yang ternyata orang tidak bisa menjamahnya? Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu juga ada sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh integrasi IMTA-nya misalnya aktivitas pembelajarannya untuk mengaitkan bisa dari video pendahuluannya, kemudian intinya dari eksperimen konversi energi dan penutup ya. Ini bisa dilakukan di MGMP untuk setiap kota, nanti bisa dilakukan. Kemudian terus ya, contoh integrasi IMTA dalam topik itu nanti juga Anda bisa lihat sendiri bagaimana fenomena cahaya, terjadinya pelangi atau fatamorgana. Itu sudah menunjukkan bahwa keindahan dan keunikan dari ciptaan Allah. Ini setiap pengajaran, setiap pokok bahasan atau setiap CP itu ada keterkaitannya insya Allah. Nanti saya jelaskan contohnya. Kemudian contoh integrasi IMTA dalam topik fisika, nanti ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan dengan membuat
video pembelajarannya, misalnya kalau sempat minimal diselipkan pada saat Anda menampilkan video pembelajaran, minimal diselipkan dulu video-video atau gambar-gambar yang minimal pada saat mau belajar anak tertarik gitulah, atau sebagai prasyarat pengetahuan. Minimal kalau mau mempelajari suatu masalah, tampilkanlah dulu atau digosipkan dulu, ini ada peristiwa kejadian apa yang terjadi, yang menarik, baru kemudian anak-anak dibawa untuk belajar fisika ke materi yang lebih lanjut. Kemudian banyak ini beberapa contoh integrasi dalam IMTAK ya, dalam topik-topik fisika, nanti Ibu bisa lihat sendiri dan di MDNP masing-masing ya. Kemudian komponen RPP berbasis IMTAK memang ini harus mencakup beberapa, kalau dulu KD ya, kemudian sekarang CP, kemudian tujuan pembelajaran ya. Dan itu semuanya harus ada keterkaitan antara CP dengan IMTAK. Kemudian masukkan tujuan dari IMTAK-nya apa, indikatornya apa. Misalnya dalam mengamati video gerak planet, ya, siswa bertadabbur atas keteraturan ciptaan Allah. Pokoknya ujung-ujungnya itu kebanyakan harus bersyukur. Siswa diharapkan bisa mempelajari lebih lanjut lagi tentang hubungan antara fisika dengan IMTAK. Nah, pada saat pembuatan pembuatan modul atau pembuatan materi keterkaitan fisika dengan IMTAK, itu sebenarnya ada beberapa tantangan ya. Tantangannya satu ya, tantangannya adalah keterbatasan waktu kurikulum. Jadi kita memang harus mencari waktu di rumah sendiri, mempelajari sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman guru tentang integrasi IMTAK. Dan saya juga pada saat berbicara gini ada khawatir untuk khawatir bahwa saya itu seolah-olah menggurui atau terkesan dogmatis bahwa ini harus begini, ini harus begini. Tidak, ini saya hanya memberikan contohnya saja. Nanti untuk pengembangan lebih lanjut, iya mah kurang, ini mah ini, silahkan Anda di forum MGMP Anda perbaiki lagi atau membuat yang baru, silahkan. Saya hanya memberikan contoh saja. Jadi salah satu solusinya itu adalah satu pelatihan guru membuat workshop tentang pedagogi integratif ini. Tapi karena keterbatasan waktu untuk workshop ini, saya sudah memberikan beberapa contoh. Kebetulan nanti disimpan di MDNP Banten ya, Lebak. Nanti pada saat pertemuan akan datang dibuat lagi yang lebih bagus atau dilengkapi lagi, karena saya membuatnya hanya ada saja kekurangannya di CP tertentu yang belum sempat saya buatkan IMTAK-nya. Kemudian integrasi IMTAK, kesimpulannya bahwa dalam fisika bukan hanya menambah dimensi religius, tetapi juga memperkaya makna pembelajaran. Jadi istilahnya pada saat kita belajar itu selalu ada mengaitkan antara pelajaran fisika dengan IMTAK. Ya, salah satu contohnya itu adalah saya membuat keterkaitan antara fisika dengan IMTAK itu misalnya di kelas 11 Pak. Keterkaitan antara fisika dengan IMTAK yang kelas 11. Kelas 11 yang vektor ya? Yang vektor. Yang tahun kemarin. Atau boleh pindah-pindah seperti kata Pak Haji. Ada judulnya keterkaitan IMTAK dengan pelajaran fisika yang ya. Boleh langsung bertanya atau boleh silakan maaf, ada yang ingin bertanya, silakan kita buka sesi pertanyaan. 2 atau 3 orang mau? 3 silakan Pak DJ. Baik, terima kasih Bu Om, sangat bermanfaat informasi dan pengetahuannya. Jadi kalau Bu Om kan menerapkannya sudah, ya saya sebut sudah jauh gitu ya. Kalau mungkin Ibu atau saya pernah juga menyebutkan tapi sedikit gitu. Nah, bagaimana ini ya? Kan siswa kita
heterogen ya, ada yang moni gitu ya. Nah itu bagaimana mengatasinya? Kalau saya mungkin karena sedikit kecanggungannya kurang lah gitu. Kalau buang kan kayaknya lebih mendalam gitu ya. Itu ada rasa canggungnya nggak? Kalau ada, bagaimana mengatasinya? Takutnya dikira kita apa ya? Kan sekarang zamannya disebut intoleran atau ekstremis. Silakan Bu Haji, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Kebetulan saya ngajar 12 IPA 1 Muslim semua, 12 IPA 2 ada 2 orang yang non Muslim, 12 3 itu banyak yang non Muslimnya. Jadi pada saat saya mengajarkan, saya biasanya minta maaf sama siswa yang non Muslim. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini adalah hal yang harus saya sampaikan. Kemudian impaknya biasanya saya sampaikan dalam bahasa yang universal. Biasanya itu yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan tentang bagaimana definisi, tiba-tiba aja kadang-kadang ada aja keterkaitannya bahwa misalnya seorang ibu itu adalah pembohong yang sangat besar. Kemudian saya jelaskan mana. Tapi kemudian saya tanya juga, yang non Muslim juga sama, harus berbakti sama ibu. Jadi ada hal-hal tertentu yang misalnya tentang membandingkan jenazah, kan mereka mah kadang-kadang ada yang suntik sama beberapa hari. Saya bilang bahwa ini adalah pemahaman yang orang Muslim, yang non Muslim, maaf, saya tidak bermaksud dan saya juga nggak menghormatinya. Saya mungkin Anda punya cara yang berbeda, tapi ini saya sampaikan hanya untuk yang Muslim. Dan saya selalu membuat imtak di dalam pembelajaran ini saya buatkan imtaknya dengan bahasa yang cukup universal. Artinya kalau untuk yang Muslim, Quran surat sekian ayat sekian ditulis, yang non Muslim imtaknya aja, karena imtaknya bahasanya universal itu. Jadi saya nggak pernah menyinggung, insya Allah, karena saya juga tidak boleh sesama Muslim juga kadang-kadang kalau manhajnya berbeda, kita ada perbedaan. Jadi saya selalu bilang mohon maaf kalau ada perbedaan, itu keyakinan saya, keyakinan Anda juga insya Allah tidak saya utak-atik. Biasanya mereka juga paham kalau dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, adakah yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan diri dulu, kemudian dari SMA mana supaya sekalian kenalan juga dengan kita. Silakan, mau berdiri boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Fadil dari SMA Al-Qudwa. Kalau integrasi dengan ayat Al-Quran atau apa itu biasanya di awal atau di mana Bu ya? Terus yang kedua, gimana strategi untuk supaya bagian itu tuh bisa diperhatikan atau didengar oleh siswa gitu, terutama yang katakanlah selama ini kita belum gitu, khawatirnya ini bukan mendadak dangdut ya, tapi mendadak ustadz atau ustazah gitu kan, gimana gitu, apalagi yang biasanya kita gurau canda atau ngebayal gitulah di kelas itu gimana supaya nggak terlalu dianggap berubah banget gitu, atau kekhawatiran misalnya ketika kita membawa integrasi Al-Quran seperti itu dianggap kayak krik-krik atau gimana Bu, supaya kita tantangannya itu gimana supaya diperhatikan oleh siswa kita. Terima kasih. Iya, cocok logi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haji. Iya. Yang kelas 11 ada? Kelas 11. balik. Oh iya. Padahal bagus tuh lagi intan semangat muatan listrik ya. Enggak, kalau muatan listrik kebetulan saya ngajar kelas 12 itu tahun 2020, 2021, 2022, kemudian stop. Saya harus ngajar kelas 11 lagi kalau kelasnya banyak, dan mulai tahun ini saya ngajar kelas 12 lagi. Salah satu contoh Pak ya, saya selalu memberikan menjelaskan kepada anak di awal misalnya. Setelah misalnya yang saya jelaskan ini tentang vektor ya. Misalnya CPG itu menerapkan prinsip dan konsep tentang vektor. Kemudian saya menjelaskan dulu bahwa vektor itu adalah ini masih di kelas 11 ya? Kelas 11.
menerima tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan faktor dari sumber-sumbernya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah jelaskan. Jadi kadang-kadang bukan di awal banget sih. Jadi kadang-kadang saya menjelaskannya setelah pendahuluan atau kemudian saya menjelaskan tentang faktor. Yang saya suka dengan faktor itu misalnya apa? Saya menjelaskan bahwa faktor itu digambarkan dengan sebuah tanda panah. Tanda panah itu diawali dengan sebuah titik. Titik itu adalah dunia di mana kita tempat hidup. Gambarnya sebuah titik. Berarti kalau kita yang ada di dunia itu sebesar apa gitu? Amat sangat kecil sekali. Kalau kita di mata Allah aja sangat kecil sekali, pantas gak kita sombong? Kan itu biasanya di bab pertama ya, awal pertemuan. Biasanya kan anak kelas 1 naik ke kelas 2 kan ada legendanya, nih gue kelas 1 kelas 2 misalnya. Nah, saya redam itu keegosannya dengan menjelaskan faktor. Bahwa faktor itu digambarkan dengan sebuah tanda panah diawali oleh sebuah titik. Titik itu mencerminkan di mana dunia kita hidup. Kemudian arah faktor itu adalah tujuan akhir kita. Di akhirat itu mau kemana? Kan cuma dua tujuannya, surga dan neraka. Jadi kalau menggambar faktor, jangan pernah lupa gambar arah tanda panahnya. Kemudian panjang faktor itu adalah kualitas hidup. Arah vektor akan kita tempuh, tujuannya mau kemana akhirat kita, itu ditentukan oleh panjang vektor kualitas hidup kita mau kemana. Dan ini di dalam Al-Qur'annya tertulis dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ya Allah, tuntunkanlah kami ke jalan lurus yang benar. Jadi kalau mau jalan kita lurus yang benar, maka gambar vektornya harus betul. Pada saat kita memeriksa pekerjaan anak, tidak sedikit anak itu yang lupa menggambarkan arah vektor. Kalau lupa menggambarkan arah vektor, biasanya saya tanya, woi, mau punya tujuan hidup nggak? Dia lupa. Mau ke akhirat, mau ke surga. Jadi bercandanya ada, ilmunya juga masuk, dan minimal peserta didik itu memahami bahwa hidup itu selalu mempunyai arah dan tujuan. Saya pikir dengan imtak yang kalimatnya seperti ini, Pak itu saya tidak bermaksud menggurui anak-anak yang non-muslim, karena mereka juga sama mempunyai arah dan tujuan. Minimal peserta didik itu paham ke situ. Dan memang pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran ini sebelum diflurkan ke anak-anak, dan kitanya dulu yang harus mempelajarinya, benar nggak, atau misalnya apa tujuannya atau apa hubungannya di dalam keterkaitan fisika dengan impaknya. Jadi punten, saya mah hanya mengajak aja, yuk kita mulai dengan hal-hal yang baru seperti ini. Kalau saya misalnya Fafat itu zaman dulu sudah ada itu seperti ini. Cuman ya kadang-kadang, saya juga kadang-kadang suka lupa. Apalagi kalau saya menjelaskan gelombang, saya cari dulu kalau gelombang ayat apa, surat apa gitu. Baru nanti ke anak-anak, ini loh di dalam Al-Qur'annya ini. Artinya, impaknya nanti saya beritahu. Jadi yang piring aja deh, kasihan. Karena faktornya ada di sini. Iya. Gak apa-apa nih. Jadi pada workshop hari ini sebenarnya saya itu harusnya membuat belangko kosong begini. Kemudian saya ajak teman-teman untuk membuat ini pengisian kolom ini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya mencoba mengisi. Tapi yang kelas 12 ini ada yang kurang ya, ada yang belum saya, ada satu pokok bahasan yang belum, nanti tinggal dilanjutkan di MGMP. Kelas 11, insya Allah saya sudah buat semuanya. Yang kelas 1 yang belum, ya, baru satu aja tentang besaran. Misalnya, boleh tentang besaran, boleh tentang muatan listrik ya? Muatan listrik kelas 12 ya. Jadi saya buat beberapa kolom terdiri dari CV, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajarannya dan materinya. Kemudian keterkaitan dengan imtak, contoh cara pengaitannya, kemudian imtaknya apa, dan bisa ibu lihat di Quran surat apa, ayat berapa gitu ya. Ini
Misalnya tentang listrik statis, CP-nya sudah jelas ada di apa namanya, di buku ya. Saya juga ini lihat semua di buku. Kemudian tujuan pelajarannya apa? Muatan listrik tidak bergerak menimbulkan medan listrik statis. Ini mah sudah alur pembelajaran juga ada di buku ya, kalau kita lihat listrik statis. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan intak? Ini saya mencoba membuatkan bahwa manusia hanya mampu mengamati gejala yang timbul dari dua benda yang bermuatan listrik yang sampai saat ini hanya dapat dirasakan gejala alamnya. Ini mungkin untuk pemahaman kita saja, minimal nanti impact yang muncul yang disampaikan ke siswa cukup menjelaskan bahwa peserta didik itu diharapkan menyadari maha tingginya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari keterangan tentang keterkaitan antara fisika dengan intak, boleh dibacakan saja atau minimal anak menuliskan intaknya seperti apa. Kemudian anak disuruh membaca salah satu saja, tidak usah semuanya. Bisa dilihat dari surat Al-Baqarah, bisa dilihat dari surat Yasin atau Ar-Ra'd, mana yang menurut Bapak Ibu ada keterkaitannya yang lebih pas gitu dengan intak yang disesuaikan dengan CP-nya. Jadi tadinya saya itu kesini mengajak teman-teman untuk membahas ini, membuat ini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya mencoba saja, oh kalau listrik statis keterkaitannya seperti apa. Barangkali yang saya buat ini jauh dari sempurna, maka saya mohon ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan merevisinya, silahkan menambahkan, atau lain kurang cenah, dikurangi boleh, atau ditambahkan, alhamdulillah. Jadi nanti saya menginginkan bahwa MGMP Provinsi Banten itu punya produk apa namanya, hasil MGMP ditunjukkan kepada teman-teman yang lain supaya seragam. Barangkali kalau ini cocok ya, kalau tidak ya nggak apa-apa, silahkan ibu buat sendiri. Bahwa ini akan menjadi produk hasil dari MGMP Fisika, khususnya bidang saya, Pak Bambang dan Bucu di bidang intak. Jadi ini salah satu tantangan nih yang diberikan oleh Ketua MGMP Provinsi Banten. Sampai saya nanya, kenapa harus saya? Kenapa harus Pak Bambang? Saya juga tidak paham. Ya mungkin mereka lebih tahu, dan saya mencoba menampilkan ini loh hasil karya kelompok kita dari pengurus. Nanti kita buat lagi yang lebih sempurna lagi, karena ini memang jauh lebih sempurna. Mudah-mudahan dari yang lainnya ya, selain grup intak, grup lainnya nanti Pak DJ Mas sudah ya, dari segi apa Pak DJ di bidang apa Pak? OSN itu sudah jelas. Pertama kali yang memunculkan OSN apa namanya, pembinaan guru-guru fisika. Ya tapi sayang ya nggak banyak yang hadir juga. Mudah-mudahan ke depan lebih ini lagi.